Raja Tentara Bayaran. Bab 275. Kemunculan Matsushima Hirata membuat semua orang yang mengenalnya terbelalak. Mereka tidak pernah menyangka kalau orang yang bekerja dengan Shen Lian sebenarnya adalah musuh bebuyutannya Matsushima Hirata. Benarkah? Benarkah itu Matsushima Hirata? Para pejuang negara kepulauan sedang gempar. Jelas sekali, penampilan dan pendirian Matsushima Hirata tidak dapat diterima oleh orang-orang ini. Satu-satunya asisten Shen Lian yang dicari karena membunuh Hideo Matsushima ternyata adalah ayah Hideo Matsushima. Tidak ada yang bisa menerima hal semacam ini, kecuali Matsushima Hirata gila. Sebaliknya yang disebut Shen Lian membunuh masalah Matsushima Shima Hideo pasti memiliki makna tersembunyi lain seperti yang dikatakan Shen Lian. Matsushima Hirata, benarkah itu kamu? Sepertinya Shen Lian mengatakan yang sebenarnya. Semua ini adalah konspirasi kelas khusus sejak awal. Sanchuan Yuya menunjuk ke arah Gomori Gengoro dan berteriak. Sanchuan Yuya, yang baru saja mengalami ketidakadilan, sangat marah, dan sekarang dengan Matsushima Hirata berdiri di sini, selama seseorang tidak bodoh, siapapun dapat melihat siapa yang sebenarnya berada di belakangnya. Gengoro Gomori merasakan keringat dingin mengucur di dahinya. Tak seorang pun, termasuk Jenderal Miyamoto, menyangka bahwa Matsushima Hirata benar-benar berani berdiri di sisi Shen Lian. Mengatakan bahwa Matsushima Hirata meninggalkan keluarga Matsushima untuk membalas dendam pada dirinya sendiri, Miyamoto Soto sebenarnya memikirkannya, tetapi dia tidak mengambil hati. Pertama, Matsushima Hirata tidak menantang kekuatannya sendiri. Jenderal Miyamoto lah yang tidak percaya bahwa dia benar-benar bisa meninggalkan keluarga Matsushima. Dalam pandangan Miyamoto Soto, meskipun pencuri ayam Matsushima Koyo itu mati, dia tidak akan bisa melepaskan Matsushima Hirata, satu-satunya dewa pemurni Kid Clan. Omong kosong, mari kita berhenti di sini sekarang. Saya pikir semua orang tahu yang sebenarnya. Gengoro Gomori, apakah Anda ingin melanjutkan pertempuran hari ini, atau kembali ke Jenderal Miyamoto dan melaporkan situasi di sini sebelum mengambil keputusan? Shen Lian tidak ingin terus memikirkan hal-hal sepele itu, jadi dia mengajukan pertanyaan terkini kepada Yumori Gengoro. Kekuatan tempur tim kelas khusus masih berupa Onodera Yuma dan Muramatsu Takuya yang baru saja bertarung singkat dengan Matsushima Hirata. Jika skill tempur mereka sendiri tidak diperhitungkan, kekuatan tempur lawan masih lebih unggul. Dalam hal ini, Shen Lian secara alami tidak ingin terus bertarung, tetapi Shen Lian harus melindungi Hojo, Mikawa dan lainnya. Selain mereka yang bersembunyi di kegelapan, Hojo dan Mikawa sudah dianggap sebagai pemain unggulan untuk melawan Miyamoto. Meskipun 80% dari orang-orang ini tidak akan dimanfaatkan olehnya, musuh dari musuhnya adalah temannya. Jika dia tidak peduli dan membiarkan mereka mati di sini, bukankah itu akan menguntungkan Jenderal Miyamoto? Matsushima Hirata, apakah kamu benar-benar yakin ingin membantu Shen Lian? Setelah mendengarkan kata-kata Shen Lian, Matsushima Gengoro menoleh untuk melihat Matsushima Hirata. Tindakan hari ini benar-benar hancur di tangan Shen Lian, dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan situasi adalah Matsushima Hirata. Pada saat ini, selama dia menarik garis yang jelas dengan Shen Lian, segalanya dapat kembali ke jalur semula. Bantu dia, kamu salah. Dia membantuku. Kembalilah dan beritahu Jenderal Miyamoto bahwa Hideo Hirata akan datang ke rumahmu cepat atau lambat, mencari penjelasan. Matsushima Hirata menggelengkan kepalanya lalu berkata, meski mampu mengalahkan Takuya Muramatsu, ia tidak yakin bisa mengalahkan Takuya Muramatsu dan Yuma Onodera. Hideo Hirata. Gomori Gengoro menghela nafas, lalu menggumamkan nama itu dengan sedikit kebingungan. Saya telah diusir dari keluarga Matsushima. Sekarang saya menggunakan nama depan saya sebagai nama keluarga saya dan anak saya sebagai anak saya. Sisa hidup saya akan menjadi balas dendam. Berbalik, Matsushima Hirata menggunakan kekuatan batinnya dan mengumumkan nama barunya ke dunia luar untuk pertama kalinya. Setiap orang yang mendengar kata-kata itu terdiam. Mendengus. Gengoro Gomori awalnya sedikit terkejut, lalu melambaikan tangannya dan berbalik terlebih dahulu. Tanpa alasan untuk mengambil tindakan tersebut, Gengoro Gomori benar-benar tidak berani melakukan pembunuhan besar-besaran. Ditambah dengan Matsushima Hirata, yang seharusnya dipanggil Hideo Hirata sekarang, dan Shen Lian yang tidak mengetahui kedalaman situasinya. Tidak lagi membiarkan Goro Gomori membunuhnya. Menyaksikan Gengoro Gomori dan yang lainnya pergi, Shen Lian tetap diam. Orang-orang dari keluarga Hojo dan keluarga Mikawa sedikit malu ketika menghadapi Shen Lian. Mereka melakukannya. Saya tidak ingin ada hubungannya dengan pejuang Tiongkok ini. Hojo Suji melihat ini di matanya, tetapi tidak banyak bicara. Bagaimanapun,
Identitas Shen Lian sensitif, dan bahkan jika dia ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia tidak dapat melakukannya secara besar-besaran di sini. Meskipun mereka jauh, Hojo Suji mau tidak mau berbalik dan membungkuk kepada Shen Lian. Mikawa Yuya juga mengikutinya meskipun dia terluka parah, yang lain sangat berterima kasih padanya. Hideo Hirata, kamu orang yang sangat kejam. Kamu melompat keluar bahkan tanpa berpikir untuk meninggalkan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Melirik Hideo Hirata, Shen Lian berkata dengan nada sedikit menggoda bahwa Shen Lian baru saja mengetahui tentang perubahan namanya. Pria parubaya berusia 40-an ini biasanya tidak memamerkan penampilannya, tetapi kenyataannya, dia adalah seorang pria dalam hatinya. Orang yang benar-benar kejam, di mata Shen Lian, bersikap kejam terhadap orang lain bukanlah apa-apa, kejam terhadap diri sendiri benar-benar kuat. Jalan keluar. Kenapa kamu membutuhkan benda itu? Aku bahkan tidak punya nama belakang, jadi aku masih peduli dengan jalan keluarnya. Hirata Hideo sedikit mengangkat bibirnya, dan saat dia berbicara, dia memimpin di jalanan yang gelap. Mata yang mengintip di sekitarnya telah pergi satu demi satu. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi kedamaian di dunia seni bela diri Kyoto. Tidak lama setelah Shen Lian dan yang lainnya menghilang ke dalam kegelapan lagi, di kantor lantai atas Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, seorang pria berotot sedang merokok cerutu baru saja selesai mendengarkan laporan orang di video dan tetap diam. Yang Mulia Miyamoto, inilah yang terjadi. Gemoro Gomori di ujung lain video menundukkan kepalanya setelah berbicara, menunggu instruksi Jenderal Miyamoto. Gemoro. Setelah terdiam cukup lama, Miyamoto mengisap cerutunya dan memanggil nama Gemoro Gomori dengan nada setenang wajahnya. Ya. Gemoro merespons dengan cepat. Operasi ini tidak sempurna, tapi juga menuai banyak penjahatkan. Justru karena prasangka dan kekakuan keluarga pencaksilat itulah banyak sekali penjahat yang belum diadili. Pola ini tidak berubah dari hari ke hari. Di siang hari, perselisihan di dunia seni bela diri tidak akan berhenti selama sehari. Untuk mengubah situasi ini, kami telah bekerja keras selama bertahun-tahun dan membuat tata letak seperti itu. Miyamoto Soto sepertinya sedang berbicara dari hati ke hati dengan Gomori Gemoro, namun kata-kata yang terkesan sederhana ini membuat Gomori Gemoro merasa gugup. Itu, bawahanku salah. Gemoro Gomori langsung berlutut di tanah. Niat Jenderal Miyamoto sudah jelas. Dia menyalahkannya karena memilih pergi daripada membunuh Hojo Mikawa dan Shen Lian. Bab 276. Mengakui kesalahanmu adalah sikap yang baik, tapi itu tidak berguna seperti yang kamu pikirkan. Seperti yang dikatakan Miyamoto Soato, dia mematikan cerutu di tangannya dengan jarinya. Puntung rokok yang panas seakan membakar hati Gemoro Gomori. Suara salsa membuat Gemoro merasa tidak nyaman. Biarkan saja urusan di Kyoto sekarang. Kembalilah dan selesaikan Shen Lian dulu. Sejak pertarungan antara tiga keluarga besar di Kyoto, rumor tentang konspirasi kelas khusus dengan cepat menyebar di dunia seni bela diri di negara kepulauan. Mengenai masalah ini, setiap orang di dunia seni bela diri memiliki pendapatnya masing-masing bahwa Jenderal Miyamoto bertindak terlalu jauh, dan beberapa orang berpikir bahwa Jenderal Miyamoto bertindak terlalu jauh. Mereka mengira itu bukan masalah besar, tetapi mereka paling banyak hanya dapat berbicara secara pribadi. Tiga keluarga besar Kazama Hojo dan Mikawa untuk sementara terdiam untuk sementara waktu. Sebaliknya, penangkapan buronan dari semua lapisan masyarakat di Kyoto sedang berjalan lancar. Gemoro Goshu telah kembali, dan Chiyoteichi kini bertanggung jawab bagian khusus di Kyoto. Pada hari penyerangan terhadap keluarga Hojo, Chiyoteichi sebenarnya berada di antara anggota keluarga Kazama, namun dia tidak muncul dari awal hingga akhir. Pertama, karena kekuatannya terlalu rendah untuk bisa berguna, dan kedua, karena dia tidak bertatap muka dengan Shen. Setelah dia kembali dengan sangat tertekan, dia hanya bisa melampiaskan semua keluhannya kepada para bajingan seni bela diri itu, menyebabkan kelompok buronan negara kepulauan yang datang ke Kyoto menderita penderitaan yang tak terkatakan. Gemoro Gomori telah meninggalkan Kyoto, tetapi pasukan Chiyoteichi tidak kekurangan efektivitas tempur. Keluarga Kazama kini telah membentuk front persatuan dengan kelas khusus, dan Master Kuasi Kazama telah ditugaskan ke Chiyoteichi dan penyuling keluarga Kazama tahap akhir tubuhnya, dia dikirim untuk dikirim. Ketua tim, ada lebih dari 20 buronan di grup ini, dan 3 di antaranya diketahui sedang dalam tahap akhir pemurnian tubuh. Jika ada orang lain yang disembunyikan, kita akan mendapat masalah. Di sebuah kota kecil yang terletak lebih dari 30 km utara Kyoto, Chiyoteichi,
bersama dengan 3 anggota keluarga Kazama yang menjalani pelatihan tubuh tahap akhir dan anak buahnya sendiri, mengejar sekelompok penjahat yang melarikan diri dari Kyoto bersama-sama. Berita yang direncanakan oleh divisi khusus telah menyebar ke seluruh dunia seni bela diri, dan para buronan yang terperangkap di Kyoto bukanlah orang bodoh. Setelah melihat kematian banyak penjahat yang ingin segera pergi, mereka segera belajar dan berkumpul sebagai satu kelompok. Bentuklah kekuatan yang dapat bersaing dengan kelas khusus. Menangkap dan membunuh mereka adalah misi kami, dan kami akan bertindak malam ini. Chiyo Teichi melirik ke arah bawahannya, lalu berkata, perkataan bawahannya bukan karena kepengecutan, tapi penilaian yang adil atas tindakannya. Tapi kenapa Chiyoda Zenyi tidak mengetahui hal semacam ini di dalam hatinya? Kelas khusus yang plotnya terbongkar bisa dikatakan pecundang di Kyoto, namun dalam hal ini tidak bisa dikatakan keberadaan kelas khusus itu mubazir, orang bisa dikatakan tidak ada cara untuk melawan. Saya tidak tahu berapa banyak keluarga bahagia orang normal yang telah dihancurkan oleh orang berdosa dengan kekuatan pejuang. Baru setelah berdirinya kelas khusus, para seniman bela diri yang melakukan kejahatan mulai menahan diri. Justru karena adanya kelas khusus itulah para seniman bela diri yang menyerang orang biasa diakui sebagai orang berdosa. Di mata Chiyo Teichi, selama divisi khusus membunuh buronan sehari, divisi khusus tetap berpihak pada keadilan. Mereka baru saja kalah dalam pertempuran di kota Kyoto, tidak mau menyerah mengejar kelompok buronan ini karena mereka adalah bukti paling kuat untuk membuktikan nilai kelas khusus. Mengenai risiko, Chiyo Teichi tidak menganggapnya terlalu serius. Pada malam hari, kota menjadi sunyi. Penduduk pulang lebih awal. Kecuali lampu jalan di jalan utama kota, semuanya gelap. Chiyo Teichi dan rombongan memanfaatkan malam itu untuk menyelinap ke pegunungan. Rombongan buronan tersebut tidak menggunakan peralatan modern apapun, melainkan berlari ke pegunungan seperti orang-orang primitif. Setelah ditemukan, kelompok tersebut mungkin sebenarnya telah berhasil melarikan diri dari Kyoto. Faktanya, meskipun Chiyo Teichi menemukan mereka, hasilnya tetap akan menjadi pertarungan yang sengit. Ada total 6 orang dalam kelompok Chiyo Sadichi, 3 prajurit pemurnian tubuh tahap akhir dari keluarga Kazama, dan 2 prajurit pemurnian tubuh tingkat menengah seperti dirinya selalu lebih berharga daripada lebih mahal. Di antara kelompok buronan ini, kecuali 3 pemurni tubuh tahap akhir, yang lainnya semuanya adalah pengacau. Jika ini benar-benar perbandingan kekuatan, peluang Chiyo Teichi untuk menang tidaklah kecil. Apa yang dikatakan bawahanku sebelumnya hanyalah meramalkan keadaan darurat. Jika hanya ada 3 prajurit pemurnian tubuh tahap akhir, Chiyo Teichi dan yang lainnya mungkin tidak mudah ditemukan, tetapi sekarang mereka telah membawa sekelompok orang sampah. Target dari 20 tindakan orang ini jelas jauh lebih besar. Selain itu, Chiyo Teichi dan yang lainnya semuanya adalah anggota bagian khusus yang telah menerima pelatihan berburu, dan jejak mereka segera ditemukan di pegunungan dan hutan di mana mereka tidak dapat melihat jari mereka. Ada sebuah gua di persimpangan 2 puncak kecil. Diam-diam bersembunyi di sekitar gua, Chiyo Teichi melihat api terpantul di dalam gua dan seorang prajurit berjaga di luar pintu. Dia mengulurkan tangan dan memberi perintah, dan ke-6 orang itu bergerak. Para penjaga di tempat terbuka dan penjaga rahasia, totalnya 4 orang, semuanya ditarik keluar oleh mereka. Setelah itu, Chiyo Zenichi memimpin dengan berjalan ke dalam gua. Pintu masuk gua tidak besar, tetapi ada banyak ruang di dalamnya. Setelah masuk, ada ruang terbuka datar. Saat ini, lebih dari selusin prajurit pulau sedang melakukan urusan mereka sendiri di dalam. Halo semuanya. Mencari 3 pejuang terkenal di alam pemurnian Ki dan berubah menjadi dewa, Chiyo Zen membuka mulutnya dan menarik perhatian semua orang. Desir-desir-desir. Melihat Chiyo Teichi berdiri di pintu masuk gua, paduan suara terdengar dari dalam gua. Para prajurit selalu meletakkan tangan mereka di atas senjata, wajah mereka penuh kewaspadaan. Chiyo Teichi, apakah kamu seekor anjing? Kami sudah lari ke sini, apakah kamu masih bisa datang ke sini? Yamamoto Ichiro, salah satu dari 3 prajurit pemurnian tubuh tahap akhir, berdiri. Selain menghina Chiyo Teichi, dia juga melihat orang-orang di belakang Chiyo Teichi, diam-diam menilai kekuatan mereka. Yamamoto Ichiro membunuh keluarga Tominaga Yutaro 5 tahun lalu. Untuk menghindari penangkapan, dia juga membunuh dan melukai sekelompok personel bagian khusus. Buktinya tidak dapat disangkal. Apakah Anda siap untuk terus hidup di pengasingan sampai mati? Chiyo Teichi mengetahui semua informasi tentang para penjahat ini, jadi dia mulai menanyai Yamamoto Ichiro. Hahaha, kabur. Di matamu, Tominaga Yutaro itu kaya dan tidak baik. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang pembunuhan keluargaku? Aku pergi ke gunung untuk berlatih keras untuk membalas dendam. Hanya karena mereka orang biasa,
apakah mereka bersalah? Keluargaku mereka semua adalah orang biasa, apakah mereka pantas mati? Berbicara tentang kenangan lama, Yamamoto Ichiro menjadi sedikit bersemangat. Bersambung,